Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak dan para ibu, akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, kita kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita pelajari makna-makna dan kandungannya untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dijamin, dijanjikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yani taraktu fikum amrayn lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku wariskan kepada kalian dua hal, dua tinggalan, yang apabila kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kedua yang ditinggalkan oleh beliau tersebut adalah kitabullah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca salah satu hadis yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di awal-awal Kitabul Ilm. An Ibni Umar, dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kunna 'indan nabiyyi, kami pernah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bi jummar, lalu beliau itu disuguhkan, diberikan kepada beliau jummar. Jummar itu tahu pohon kurma? Pohon kurma yang bagian atas, bagian paling atas itu kan masih muda. Lah itu kalau dipotong, bagian paling tengah itu ada inti atine pohon kurma. Itu bisa dimakan. Mirip-mirip dengan pisang. Lah, pisang itu kan bagian luarnya itu debok. Bagian dalamnya itu ada apa jenenge? Bagian paling dalam. Ati lah, ati. Jadi ini bapak ati. Atine pohon pisang. Lah, kurma itu mirip-mirip begitu. Di dalam pohon kurma itu ada ati pohon, dan itu bisa dimakan. Dan itu bisa dimakan. Itu namanya jummar. Itu namanya jummar. Fa'utiya bi jummar. Ini beliau itu dibawakan jummar. Fa'akalahu, lalu beliau makan. Waqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sungguhnya di antara banyak pohon-pohon itu, di antara berbagai macam pohon, itu ada satu pohon yang penuh keberkahan, semacam keberkahan seorang muslim. Syajaratan khadra, pohon itu daunnya warnanya hijau. La yasqutu waraquha, yang daunnya enggak pernah gugur. Wala yatahattu, dan tidak pernah berguguran. Wala, tidak begini, tidak begitu. Wa tu'ti ukulaha kullahin, dan buahnya itu bisa dirasakan setiap saat. Wa innaha mathalul muslim, perumpamaan pohon ini seperti perumpamaan seorang muslim. Fahadditsuni ma hiya,
Yani jawab kepadaku, sampaikan kepadaku pohon itu pohon apa? Qala, berkata Abdullah bin Umar, faqala al-qaum, ada orang-orang itu yang menjawab, hiya syajaratu kadza, itu pohon ini, hiya syajaratu kadza, itu pohon itu. Wa waqa'an nasu fi syajaril bawadi, yani orang-orang para sahabat tatkala itu jawab dengan berbagai nama pohon yang ada di lembah-lembah kota Madinah. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, yani yang terbetik dalam pikiranku, pohon yang dimaksudkan oleh beliau adalah pohon kurma. Fa aradtu an aqul hiya an-nakhlah, aku itu kepengin jawab kalau pohon itu pohon kurma. Fa idza ana 'ashiru 'asharah wa ana asharul qaumi, ternyata tak lihat kanan kiri, saya itu, jadi jumlah mereka hanya ada 10 orang. Dan saya itu yang paling kecil di antara mereka. Wa ana hulamun syab, tatkala itu aku itu masih anak remaja. Fara'aitu Abu Bakr wa Umar la yatakallaman, saya lihat di majelis itu ada Abu Bakar, ada Umar, beliau tidak berbicara, enggak komentar. Fastahyaitu wasakattu, aku pun malu dan aku pun hanya diam. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan, haditsna ma hiya ya Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami pohon yang jenengan maksudkan itu pohon apa? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyan nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, falamma qumna wa kharajtu ma'abi, tatkala kami sudah berangkat, sudah berdiri, sudah bubaran dari majelis, wa kharajtu ma'abi, dan aku pun pulang, keluar dari masjid, keluar dari majelis itu bersama bapakku Umar bin Khattab. Haddathtu abi bima waqa'a fi qalbi, aku sampaikan kepada bapakku yang tadi terbesit dalam pikiranku. Fakultu, aku katakan, ya abata, wahai bapakku, wallahi demi Allah, laqad kana waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, tadi itu sudah terbetik dalam pikiranku kalau pohon yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pohon kurma. Faqala, maka Umar mengatakan, ma mana'aka an tatakallam, loh terus apa yang menyebabkan kamu tadi enggak ngomong, enggak jawab? Qala, maka beliau mengatakan, yani lam arakum tatakallamun fakarihtu an atakallama au aqula syai'an, aku lihat jenengan itu enggak ngomong, enggak jawab tadi, dan aku enggak kepingin untuk ngomong, aku itu enggak penak kalau harus ngomong. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, li antakuna qultaha, seandainya tadi kamu jawab, ahabbu ilayya min ayyakuna li kadza wa kadza, jauh lebih aku senangi daripada aku mendapatkan dunia begini dan begitu. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jalur ceritanya jelas Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar pada waktu perang Khandaq umur beliau masih 15 tahun. Umur beliau masih 15 tahun. Sedangkan perang Khandaq terjadi pada tahun yang ke-5. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di tahun yang 11 awal, bulan Rabiul Awal tahun 11. Berarti umur Abdullah bin Umar tatkala ditinggal wafat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam umurnya 20 atau 21. Jadi ini untuk menggambarkan, jadi kenapa kok beliau mengatakan aku tatkala itu masih kecil. Jadi tatkala beliau meninggal dunia umurnya masih 20 tahun. Umurnya Abdullah Umar masih 20 tahun, berarti tatkala kejadian dalam hadis ini umur Abdullah bin Umar itu masih belasan. Kira-kira enggak bocah SMP, bocah SMA. Ya kira-kira di umur itulah. Jadi, kenapa kok sampai kita bicarakan umurnya Abdullah bin Umar? Jadi Abdullah bin Umar dalam perang Uhud itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Beliau enggak boleh ikut. Beliau enggak boleh ikut perang karena belum balik. Ini karena belum balik. Setahun berikutnya pada waktu peristiwa Khandaq, beliau diizinkan ikut perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cerita dalam hadis ini adalah beliau tatkala itu bersama beberapa orang sahabat, 10 orang. Tatkala itu ada 10 orang, di antara mereka ada orang-orang senior, para sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada bapak beliau sendiri, Umar Ibn Khattab, dan ada beberapa sahabat-sahabat yang senior. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu dibawakan, disuguhi apa tadi? Intine pohon korma. Dalam sebagian riwayat beliau datang itu sudah membawa pohon korma tersebut. Inti dari pohon korma tersebut. Kok bisa dimakan, Ustaz? Ya bisa lah. Wong pohone ori wae bisa dimangan kok. Apa jenenge itu? Bung, itu bisa dimakan. Jadi sing enom tapi sing tuwa ya mboten. Sing tuwa. Pohon korma pun demikian. Pohon korma yang bongkahan itu nggak bisa dimakan. Tapi yang paling atas itu kan masih muda toh. Si muda bagian dalamnya itu bisa dimakan. Nih kepengin nyoba nggih monggo, tapi kula nggih belum pernah makan itu. Tapi yang penting itu bisa dimakan. Tatkala beliau sedang membawa pohon itu, tiba-tiba beliau komentar dengan komentar tadi. Di antara sekian banyak pohon, itu ada pohon yang penuh barokah. Yang penuh barokah. Buahnya itu bisa dirasakan setiap saat. Dan daunnya itu nggak pernah gugur. Dalam bahasa yang lain, pohon ini apapun yang datang darinya, apapun yang terdapat pada pohon itu bisa dimanfaatkan. Pohon apa itu? Ini pohon apa itu? Para sahabat mikirnya itu pohon apa ya? Pohon jati, pohon keres, sebagai macam-macam lah. Jadi pohon-pohon yang ada di pinggir-pinggir kota Madinah. Jadi di pinggir-pinggir kota Madinah. Ingat ya, kota Madinah itu area pertanian. Beda dengan kota Mekah. Kota Mekah itu isinya batu cadas, padang pasir tandus. Jadi nggak ada pohon. Buah-buahan yang ada di kota Mekah itu datangnya dari Taif. Taif sama Mekah itu kan dekat. Lah, kota Madinah itu area pertanian. Paling banyak pohon kurma, ada pohon anggur, juga ada banyak pohon-pohon yang lainnya yang ada di sekitar kota Madinah. Para sahabat itu mikirnya itu pohon-pohon yang ada di sekitar kota Madinah. Mereka jawab ini, mereka jawab ini, pohon ini, pohon ini, pohon ini. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam itu malah jawab pohon kurma. Abdullah bin Umar tatkala itu mikir, palingo pohon kurma. Dari mana Abdullah bin Umar kok tiba-tiba kepikiran dalam pikirannya itu pohon kurma? Karena beliau aslinya itu nggak ngomong pohon. Beliau sallallahu alaihi wasallam awalnya itu nggak membicarakan masalah pohon. Begitu beliau disuguhi, apa tadi? Isine dalamnya pohon kurma itu, tiba-tiba beliau ngomong tentang pohon. Apa hubungannya? Digandeng-gandengkan gaduk-maduk gitu ya. Pikiran beliau paling pohon kurma, apalagi gitu. Karena beliau tatkala itu sedang membawa pohon kurma. Ternyata benar. Yang jawabannya beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pohon itu adalah pohon kurma. Tapi beliau enggak mau jawab. Alasannya ada Abu Bakar enggak jawab, ada bapaknya sendiri Umar enggak jawab, ada beberapa sahabat senior yang lain juga tidak jawab. Tatkala pulang, beliau sampaikan kepada bapaknya. Bapaknya itu ngomong, orang tuanya ngomong, seandainya tadi kamu jawab, itu jauh lebih aku senangi daripada aku mendapatkan dunia seisinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jadi menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada kita. Pertama tentang keutamaan pohon kurma. Tentang keutamaan pohon kurma. Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa pohon itu adalah pohon yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu al-khairul katsir, memiliki kebaikan yang sangat banyak. Gambarannya, pohon itu apapun bagian dari pohon itu bisa dimanfaatkan. Apapun bagian dari pohon itu bisa dimanfaatkan. Jadi buahnya itu bisa dimanfaatkan, dimakan. Ya. Bahkan saking mulianya pohon kurma, itu buahnya berbuah setahun sekali,
tapi bisa dinikmati sepanjang tahun. Yani buahnya pohon kurma itu kan musim panas. Kalau sedang musim panas itu berbuah. Setelah berbuah, jadi buah pohon kurma itu kan hijau. Hijau itu namanya buser, yang masih hijau. Yang biasanya kata orang-orang Arab itu untuk obat penyakit apa itu? Mandul itu, bener memboten. Pokoknya dol biasanya itu. Kemudian sudah agak tua dikit menguning. Menguning itu namanya rutop. Rutop itu kurma yang masih muda. Kurma yang masih durung tua nggih. Kurma itu seger, rasanya manis seger. Lah, kemudian menua lagi menjadi coklat. Coklat itulah yang namanya tamar. Coklat itu kalau mereka panen, mereka jemur 3-4 hari. Setelah dijemur, maka itu bisa disimpan selama setahun. Ini bisa disimpan selama setahun sampai musim buah tahun depan. Itu makna dari makanannya, buahnya bisa dirasakan setiap saat. Pohonnya itu bisa digunakan untuk kayu bakar. Dan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Dulu di zaman Rasulullah SAW, kalau orang itu bikin bangunan, pohonnya itu dari pohon kurma. Tiang-tiang kota Madinah zaman itu pohonnya, tiangnya dari kayu kurma. Zaman itu. Ini zaman itu baru dirubah pada zaman Utsman bin Affan. Yani daunnya tidak pernah gugur. Belum pernah ada ceritanya pohon kurma itu daunnya gugur kayak pohon mangga atau pohon-pohon yang lainnya. Yang penting pohonnya kokoh. Yani akarnya kokoh. Buahnya bisa dimanfaatkan setiap saat. Bagian dari tubuhnya apapun bisa untuk dimanfaatkan. Itu yang beliau katakan pohon itu pohon yang barokah. Yani pohon itu pohon yang barokah. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang di antara makhluk-makhluk Allah itu tidak sama. Jadi makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yatafadhal. Yani ada perbedaan keutamaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Tuhanmu Allah itu menciptakan apapun yang Allah kehendaki untuk diciptakan, wa yakhtar. Dan Allah itu memilih dari semua ciptaannya makhluk-makhluk khusus. Ini berlaku untuk semua makhluk. Manusia misalkan. Di antara semua manusia ada yang Allah pilih. Siapa? Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu manusia-manusia pilihan. Di antara orang-orang mukmin ada yang Allah pilih, mukmin khusus, para nabi. Itu mukmin khusus, tidak semua orang mendapatkan keutamaan itu. Di antara para nabi itu ada yang Allah pilih khusus. Siapa? Para rasul. Karena semua rasul itu nabi dan tidak semua nabi itu rasul. Nabi itu jumlahnya pinten, Pak? Berapa jumlahnya nabi? 25. Mboten, Pak. Oh, banyak. Nggih, pinter, Pak, banyak. Jumlahnya berapa? 124.000. Itu jumlah nabi. Lah jumlahnya rasul. Jumlahnya rasul itu 313. Loh, lah sing 25 Ustaz. Sing 25 itu sing Allah ceritakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Kahfi, minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus. Di antara para nabi, di antara para rasul itu ada yang qasasna, ada yang kami ceritakan jalan hidupnya. Yang Allah ceritakan itu ada yang lengkap begitu, kayak ceritanya Rasulullah SAW, kayak cerita Nabi Musa, kayak cerita Nabi Adam, kayak cerita Nabi Yusuf, gitu kan, ceritanya itu panjang lebar dalam Al-Quran. Ada yang diceritakan oleh Allah cuma sekilas sekali. Cuma satu baris, cuma 2 baris ke dalam Al-Quran. Nabi Dzulkifli, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu ceritanya kan sebentar sekali dalam Al-Quran. Tapi ada wa minhum man lam naqsus. Ada yang tidak kita ceritakan. Ada yang tidak kami ceritakan. Yang 25 itu adalah yang Allah ceritakan. Lah, di antara
Para rasul itu ada para rasul khusus. Mereka namanya ulul azmi. Mereka namanya ulul azmi. Sinten ulul azmi? Yani Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Ini diurut. Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Di antara semua rasul ulul azmi itu ada 2 rasul khalil. Khalil itu kekasih terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Sinten yang punya gelar khalil? Nabi Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya itu khalil. Innallaha takhadzani khalilan kama takhadza Ibrahim khalila. Allah itu menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu kekasih terdekat. Ini kekasih terdekat. Lah, di antara 2 orang itu Rasulullah SAW dipilih untuk memegang al-maqamul mahmud. Yani maqamam mahmuda. Maqam mahmud itu posisi satu kedudukan di surga yang tidak pernah Allah berikan kecuali kepada 1 orang hambanya. Kata Rasulullah SAW, wa arju an akuna huwa. Harapanku akulah orang itu. Itu ketawaduannya Rasulullah. Memang beliaulah pemegang maqaman mahmuda. Jadi itu yani makhluk-makhluk Allah dan Allah memilih di antara makhluk-makhluk tersebut. Ini berlaku untuk semua makhluk, termasuk di antaranya pohon. Pohon itu ono pohon semua macam-macam. Lah, di antara pohon itu ada pohon-pohon pilihan, ada pohon-pohon utama. Di antara pohon-pohon utama itu adalah apa? Korma. Pohon korma yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pohon yang barokah. Yani pohon yang barokah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan seorang muslim itu kayak pohon korma. Perumpamaan seorang muslim itu kayak korma, seperti korma. Berarti apa para jamaah sekalian? Pertama, seorang muslim itu harus kokoh akidahnya, kokoh keyakinannya, kokoh tauhidnya. Karena pohon korma itu pohon yang akarnya kokoh, ini masuk ke dalam bumi. Guncangan gempa sedahsyat apapun gak akan pernah mampu menumbangkan pohon korma. Dan itu adalah seorang muslim. Kuat akidahnya, kuat tauhidnya, kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Guncangan dunia sedahsyat apapun jangan sampai meruntuhkan keimanan seorang muslim. Kenapa? Memang hidup di alam dunia ini para jamaah sekalian adalah hidup penuh dengan ujian. Dunia ini adalah darubala. Dunia ini adalah tempat untuk ujian. Balasannya ada di alam akhirat. Nanti ada orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan. Ada yang diuji oleh Allah dengan sebagai rakyat jelata. Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa yang berhasil dan siapa yang tidak berhasil. Sudah banyak contoh. Ada orang-orang yang diuji kekuasaan berhasil, ada orang-orang yang diuji oleh Allah kekuasaan gagal. Yang berhasil contoh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Dzulqarnain. Orang-orang yang berhasil. Kalau kita lanjutkan adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah pemegang-pemegang kekuasaan. Harun Rasyid yang berhasil menjadikan kekuasaan itu sebagai jembatan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kekuasaan gagal total, tumbang dengan kekuasaannya. Siapa mereka? Namrud, Firaun, gitu ya, dan macam-macamnya dan banyak. Enggak disebutkan lah, enak. Jadi ada orang itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, kaya raya dan berhasil. Nabi Daud itu kaya raya, Nabi Sulaiman itu kaya raya dan berhasil. Di antara para sahabat yang diuji oleh Allah dengan kekayaannya Utsman bin Affan, Abu Bakar bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq dan macam-macamnya, dan mereka berhasil.
ada banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kekayaan tumbang dan gagal total. Contoh Qarun. Qarun itu begitu. Tapi ada orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan berhasil. Sinten? Nabi Isa. Nabi Isa itu miskin banget. Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu miskin. Dan berhasil dengan kemiskinannya. Jadi ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para sahabat Bilal, Ammar bin Yasir, orang-orang miskin dan berhasil. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan gagal. Jadi wis miskin gagal bisa. Dan yang semisalnya. Maka guncangan hidup jangan sampai menjadikan orang itu keluar dari akidah Islam yang kokoh. Karena seorang muslim itu perumpamaannya seperti pohon kurma yang akarnya kuat, jadi mencakar di di bumi, tidak pernah bisa digoyangkan oleh kondisi apapun. Yang kedua, seorang muslim itu penuh manfaat. Seorang muslim itu penuh manfaat, apapun yang ada pada dirinya itu manfaat. Punya tenaga, tenaganya manfaat, punya ilmu, ilmunya manfaat, punya harta, hartanya manfaat, punya kedudukan, kedudukannya manfaat, punya apapun lah, manfaat untuk dirinya, manfaat untuk orang lain. Dan itulah pohon kurma. Yani itulah pohon kurma. Apapun yang pada pohon itu manfaat. Yani akarnya manfaat, kemudian pohonnya manfaat, daunnya manfaat, buahnya manfaat, begitu. Dan itu adalah perumpamaan pohon kurma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, kalau seandainya dibenturkan, antara amal ibadah, satu ibadah qasirah, yang kedua ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu ibadah sing manfaatnya untuk dia tok. Salat, maca Quran, zikir, haji, umroh, gitu ya. Itu ibadah-ibadah yang manfaat, tapi manfaatnya itu qasirah. Qasir hanya untuk dia tok. Dia salat gak salat gak ada urusane karo tonggo. Poso gak poso gak ada urusane karo tonggo. Itu namanya ibadah qasirah. Yang kedua, ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah itu ibadah sing dianya mengambil manfaat dan dirasakan manfaatnya oleh sesama. Punya ilmu diajarkan, punya harta digunakan untuk manfaat orang lain, punya kedudukan digunakan untuk kemaslahatan yang lain dan macam-macamnya. Maka ibadah yang muta'addiyah itu jauh lebih utama. Ibadah yang muta'addiyah itu jauh lebih utama. Makanya salah satu di antara sebab kenapa kok 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama Rasulullah sebut adalah yang pertama yang disebut apa? Imamun adil, imam pemimpin yang adil. Kenapa? Manfaat adilnya pemimpin itu dirasakan oleh semua masyarakat. Semua masyarakat. Ibadah itu adalah ibadah yang dirasakan oleh semua masyarakat. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amal yang tidak akan terputus, yang disebutkan oleh beliau bukan ibadah qasirah, tapi ibadah yang muta'addiyah. Ibadah yang manfaatnya langgeng, terus dirasakan. Apa? Sedekah jariyah, wakaf, ilmu manfaat dan anak yang soleh, mendidik anak yang soleh. Karena itu adalah salah satu di antara ciri. Itu kalau benturan. Adapun kalau nggak benturan, maka seorang muslim itu punya ibadah yang qasirah, punya ibadah yang muta'addiyah. Kenapa? Ibadah yang muta'addiyah itu gak kena disimpan. Lah ibadah yang qasirah itu bisa disimpan. Manfaatnya ibadah yang bisa ditutup adalah insya Allah lebih ikhlas.
Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kalau kalian itu mampu melakukan satu amal khobi'ah. Khobi'ah itu satu amal yang tidak ada seorang pun yang tahu, lakukanlah. Karena itu salah satu di antara sesuatu yang akan memperkuat posisi kita nanti di hadapan yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Jadi seorang muslim itu apapun yang dia miliki itu barokah. Yang ketiga, keberkahannya itu langgeng. Seorang muslim itu keberkahannya itu langgeng. Jadi bahasanya Rasulullah yani tu'ti ukulaha kullahin. Yani buahnya itu bisa dinikmati kapanpun. Buahnya itu bisa dinikmati kapanpun. Seorang mukmin itu hendaknya dia itu memberikan manfaat kepada umat manusia sepanjang masa. Kalau bisa sampai pun dia itu meninggal dunia. Yani sampai pun dia itu yani meninggal dunia. Kenapa para jemaah sekalian? Manusia itu hidup di alam dunia ini sementara, 60 sampai 70 tahun. Nih. Padahal perjalanan akhirat itu panjang sekali. Butuh bekal yang sangat banyak. Lah, ini orang itu ngandalno amale selama hidup di alam dunia tok. Itu bekalnya gak nutut. Yani gak bisa diandalno, gak nutut. Perjalanan alam akhirat itu sejak masuk ke alam kubur. Itu sudah ada fitnatul qabr. Fitnah qabr itu pertanyaan alam kubur. Sing mendapatkan kenikmatan akan ada kenikmatan kuburan. Yang akan mendapatkan siksa akan ada siksa kuburan. Sampai nanti hari kiamat. Setelah itu akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Orang itu kondisinya itu nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju, belum dihitan, nggak bawa apapun. Dan itu nunggu sampai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menyengaja hisab nggak segera dimulai-mulai. Dalam riwayat Imam Ahmad sampai 70.000 tahun melakukan masa tunggu di sana. Yani sampai 70.000 tahun kemudian baru proses hisab, kemudian ini panjang banget perjalanan alam akhirat. Itu kalau bekalnya tidak kuat, kalau bekalnya tidak kokoh, kalau bekalnya tidak banyak, akan menjadi susah kehidupan orang di alam akhirat. Lah, ngandalno umur yani cuma 60 tahun. Itu pun balaike di usia pinten? 15 tahun. Beneh di usia jenengan mulai beneh umur pinten? Mulai beneh loh. Mulai gelem salat dhewe, mulai rajin sedekah, mulai rajin salat malam. Umur pinten? 40? Anggaplah 40 wis, 40 wis. Ana sing luwih, ana sing kurang. Jadi anggaplah 40. 40 kalau Allah kasih umur 70, 30 tahun. Jadi 30 tahun umurnya mepet. Makanya Allah memberikan kepada kita dua cara. Agar bekal kita nutut. Yang pertama, Allah berikan kepada kita waktu-waktu mulia. Waktu-waktu utama. Kalau itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, nutut. Dalam arti bisa mengejar kayak umat-umat yang sebelumnya. Dan jenengan coba bayangkan para bapak dan para ibu sekalian. Umatnya Nabi Nuh itu kan umurnya insya Allah gak jauh-jauh dari umur nabinya. Dan ini nabinya umurnya di atas 1000. Ya berarti umatnya umurnya di atas 1000. Gak salah tuh Ustaz. Kok umurnya Nabi Nuh di atas 1000? Mboten loh. Kalau saya ngojol ngomong di atas 1000 itu. Gak salah. Yang 950 tahun itu mboten umurnya Nabi Nuh. 950 tahun itu umur dakwah beliau sejak jadi nabi sebelum peristiwa banjir bandang. Jadi yang 950 tahun itu umur beliau sejak jadi nabi sampai sebelum peristiwa banjir bandang.
Dan nggak mungkin toh Nabi Nuh itu jadi nabi procot langsung jadi nabi. Mustahil. Nabi itu rata-rata diangkat oleh Allah jadi nabi di umur 40 tahun. Nabi yang usia remaja itu hanya Nabi Isa sama Nabi Yahya. Di usia belasan tahun sudah jadi nabi. Tapi rata-rata nabi itu di usia 40 tahun sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, setelah itu banjir bandang. Banjir bandang umur dakwanya 950 tahun. Berarti umurnya Nabi Nuh kira-kira 1000. Kira-kira sudah 1000. Setelah banjir bandang itu beliau masih hidup berapa tahun? Setelah air itu surut, jadi kemudian perahunya Nabi Nuh itu wastawat alal judi, mendarat di Bukit Judi. Bukit Judi itu di Turki sekarang. Ini Bukit Judi itu di Turki ya. Kemudian beliau turun, itu umurnya masih berapa tahun? Sebagian ulama mengatakan 200, sebagian ulama mengatakan 150, sebagian ulama mengatakan 100. Kita ambil yang paling pendek, 100 tahun. Berarti umur beliau 1100. Umur beliau itu berarti 1100-an, lebih. Yani 100-an. Kalau nabinya umurnya 1100, umatnya yo rata-rata segitu. Ini rata-rata segitu. Anggaplah mereka beneh mulai umur 100, beneh ngono yo. Mulai umur 100 kuwi meneh. Jadi kan dakwah amal gitu 1000 tahun. Bekali lumayan, Pak. Lah nek kita meneh umur 40. Yani umur 70 wafat. Mek 30 tahun. Ya bekali titik. Makanya Allah memberikan kepada kita waktu-waktu utama. Semacam Ramadan. Awal Dzulhijjah. Terutama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan hitungannya 83 tahun. 1000 bulan dibagi 12 kan 83 tahun lebih 4 bulan. Nek tiang niku, nek orang itu mendapatkan Lailatul Qadar 10 tahun aja. Berarti kan umurnya nambah pinten? 830 tahun. Tapi nek Lailatul Qadar digawe salat lho nggih. Engko nek gawe dugem. Lailatul Qadar gim-giman. Lailatul Qadar jagongan. Dan itu adalah keberkahan yang Allah berikan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan kita cara agar kita itu jasadnya bisa wafat, tapi amalnya langgeng, gak bisa wafat. Jasadnya kita bisa meninggal dunia, dikatakan oleh orang wafat. Tapi rohnya, amalnya, kebaikannya, pahalanya nggak pernah wafat. Kitab yang saya baca ini Sahih Bukhari. Kitab yang saya baca ini Sahih Bukhari. Beliau meninggal dunia tahun 200-an. Sekarang tahun 1400-an, 1444 sekarang. Beliau meninggal dunia tahun 200-an, 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Sampai sekarang amalnya masih ada. Masih kita baca. Dan seakan-akan beliau sekarang sedang ngajar kita hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita maksudkan. Jadi beliau itu seakan-akan umurnya sudah lebih dari 1000. Umurnya Imam Bukhari itu sudah kayak umurnya Nabi Nuh. Penuh dengan kebaikan. Dan itu yang kita inginkan. Yani itu yang kita inginkan. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, "Idza matal insan, inqata 'amaluhu illa min salat." Apabila ada orang meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekahun jariyah. Apa yang kita tinggalkan? Ninggalno masjid, ninggalno sekolah, ninggalno amal-amal apalah. Jangan sampai kita itu meninggalkan sedekah. Yani bukan sedekah ya, ikhwan, maksiyah jariyah. Jadi maksiat yang langgeng. Yani gara-gara sampean misalkan yo ono kampung itu nggak pernah, ono kampung itu ono grup joget. Jadi kemudian sampean datang itu gawe grup namanya grup joget. Jadi terus grup joget itu berkembang sampean mati, meninggalkan warisan maksiat jariyah, maksiat yang jariyah. Jadi kalau tidak bisa punya sedekah jariyah, jangan sampai punya maksiat yang jariyah. Yang kedua, ilmu sing manfaat. Berarti harus jadi ustaz. Ya mboten, gak mesti. Jadi takdir Allah tidak semua orang itu dijadikan ustaz.
Tapi semua orang itu bisa punya ilmu yang manfaat. Dengan cara mendukung lembaga-lembaga pendidikan syariat. Yang mudah di apa nih lah gitu ya. Donaturi, jadi ini, jadi itu dan macam-macamnya. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak yang soleh. Anak kita adalah umur kita yang kedua. Cucu kita adalah anak kita atau umur kita yang ketiga. Terus begitu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewarisi dunia seisinya. Perumpamaan seorang muslim itu tu'ti ukulaha kullahin. Jadi apa itu nikmatnya bisa dirasakan setiap saat. Setiap waktu. Setiap saat. Setiap waktu. Sebagaimana perumpamaan pohon kurma yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW itu sebagai pohon yang penuh dengan keberkahan. Baik. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu. Rasulullah SAW menyampaikan ilmu itu kadang-kadang pengajian, ceramah. Kadang-kadang ceramah itu pendek. Kayak khutbah Jumat gitu kan pendek. 10 menit, 15 menit. Bahkan suwi-suwi itu malah mboten sai, malah mboten pas, malah mboten bagus. Tapi kadang-kadang pengajiannya Rasulullah itu lama banget. Tapi enggak pas khutbah. Jadi lama banget. Beliau itu pernah ngadakan daurah rek. Nyanyi pesantren kilat, ngono ya kalau bahasa kita. Seharian penuh full. Gitu itu gak woro-woro lagi. Dalam hadis Hudzaifah, dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW itu setelah salat subuh naik mimbar, terus pengajian sampai zuhur. Azan zuhur, setelah salat zuhur dikiranya selesai. Beliau lanjut sampai asar. Ba'da salat asar dikiranya selesai. Beliau lanjut sampai maghrib. Setelah maghrib lanjut sampai isya. Setelah isya baru beli bubaran. Itu ke subuh mau gono wong mangan. Di masjid semua itu seandainya yang ngajar bukan Rasulullah, bubar itu pengajian. Tapi sing ngajar Rasulullah ya orang sing wani bubar. Jadi sekarang seandainya yang ngajar itu bukan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah bubar itu pengajian. Kata Hudzaifah, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang alam semesta. Mulai dari pertama kali Allah ciptakan sebelum Nabi Adam sampai apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Beliau ceritakan dengan sangat amat detail. Tapi sangat disayangkan zaman itu durung ono itu loh Pak. Syutingan. Durung ono syutingan. Belum ada rekaman. Seandainya zaman itu sudah ada rekaman tuh Masya Allah. Itu akan menjadi acuan kehidupan. Tapi karena pengajiannya kesuwen, jadi roto-roto lali. Ini kata Hudzaifah, yani alimahu man alimahu wa nasiyahu man nasiya. Yang eling yok masih eling, yang lupa yok lupa. Dan roto-roto itu lupa. Roto-roto itu lupa. Hanya setiap kali muncul kejadian-kejadian baru setelah beliau meninggal dunia, para sahabat itu baru ingat, oh wala ini dulu pernah dikatakan oleh Rasulullah. Dan mereka ingat-ingat setelah ini ada apa ya? Diingat-ingat, lupa. Kesuwan pengajian itu lalu. Kadang-kadang memang kajian itu semacam itu. Itu yakni taklimnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang berupa pemaparan masalah. Kadang-kadang beliau itu pengajian itu di posisi-posisi resmi kayak begini. Masjid itu kan di posisi-posisi resmi. Kadang-kadang beliau itu sembarang. Ya pas yakni numpak mobil, orang ngono mobil zaman itu. Pas numpak unta gitu ya. Beliau itu pas naik unta, bonceng Mu'ad, kemudian ngomong tentang agama, kemudian pas opo. Jadi kondisi-kondisi nyantai. Kalau kita itu pas mancing, itu pas opo gitu ya, bicarakan tentang ilmu. Kadang-kadang beliau itu sengaja bertanya untuk memancing perhatian. Lalu beliau akhirnya nanti menjelaskan apa yang beliau inginkan, semacam dalam ini hadis ini, semacam dalam
Jadi hadis ini beliau itu menyampaikan pertanyaan, dijawab oleh para sahabat salah kabeh, baru kemudian beliau menjelaskan yani apa yani yang ada pada yani hal tersebut. Wallahu a'lam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adab anak kecil kepada orang yang lebih tua dalam majelis ilmu dan dalam semua kondisi. Jadi Abdullah bin Umar itu tatkala itu masih kecil. Umurnya kira-kira tadi berapa? Belasan. Karena tatkala Rasulullah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam umur beliau itu 20 atau 21. Yani umur Abdullah bin Umar dihitung dari peristiwa Khandaq. Khandaq itu umurnya Abdullah bin Umar 15 tahun. Sedangkan perang Khandaq terjadi di akhir tahun kelima. Di bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Berarti umur beliau sekitar 20 tahun. Peristiwa ini berarti belasan tahun. Zaman itu di majelis itu bapak, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat senior. Ada sahabat-sahabat senior. Para sahabat itu yang senior itu jawab salah kabeh. Ini beliau itu Abu Bakar diem gitu. Umar yuk diem. Beliau itu punya perasaan. Jawabannya itu adalah kurma. Jawabannya itu adalah kurma. Tapi melihat orang-orang sepuh harus yang benar. Bapak gak jawab. Jadi siapa? Abu Bakar gak jawab. Akhirnya beliau cuma diem. Dan itu bahasa kita ya Ahwan. Anggah ungguh. Jadi anggah ungguh itu sunnah syariah. Jadi satu syariat. Jadi meskipun beda adat istiadat antara satu daerah dengan daerah yang lain. Negeri yang banyak anggah ungguh itu Jawa. Jadi dan negeri yang semacam itu penuh dengan kesantunan, penuh dengan kesopanan, ngomong sak ngomong itu diatur, begitu itu adalah sunnatun syariah. Contoh kalau ada sebagian kalangan itu misalkan Ustaz ngomong ning wong tuwa Ustaz, kalau karo bahasa kromo inggil itu apa hukumnya? Saya katakan wajib. Ini sunnah ning mentok-mentoknya ya sunnah lah. Tapi tergantung daerah. Di daerah Lamongan yang nguku ya ora apa-apa. Gitu. Nggih padha karo Gresik, persis padha karo Gresik. Aku sedayu anak ngomong karo wong tua itu masyaallah ngomong karo padha karo ngomong karo kancane. Persis ngono. Tapi wong tuane nyantai, enggak ada masalah. Tapi coba daerah-daerah kidulan. Blitar, Kediri, Tulungagung, Jogja, Solo, anak ngomong sama orang tua begitu, itu kurang ajar banget itu anak. Jadi itu kurang ajar banget itu anak. Tapi yang penting itu secara umum beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi anggah ungguh, melihat posisi diri, saya itu masih anak kecil, di sana banyak orang tua, mereka lebih pantas untuk ngomong, mereka lebih pantas untuk berkiprah dulu dan macam-macamnya. Itu sesuatu yang sangat amat penting. Meskipun bisa jadi yang lebih muda itu lebih alim. Yang lebih muda itu ini lebih alim. Dipadu dengan sikapnya Umar. Umar itu tatkala melihat bahwasanya anak muda itu mempunyai ilmu, beliau itu enggak tersinggung, beliau juga enggak apa-apa. Beliau itu nyantai. Ini sebagai orang tua yang melihat ini anak muda itu memiliki ilmu, dan ini satu patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang itu para jemaah sekalian, kalau ngerti posisi diri dan ngerti keutamaan orang lain, maka itu hidup itu akan nyantai. Hidup bermasyarakat itu akan nyantai. Yang muda ngerti posisi diri sebagai anak muda yang harus menghormati orang-orang yang lebih tua. Yang tua ngerti bahwasanya dunia sudah berubah, ilmu sudah berkembang, sehingga memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk bisa berkiprah. Yang tua cukuplah melihat, ngawasi, dan sudah panen pahala. Yani karena apapun yang dikembangkan oleh anak-anak muda kan juga kiprahnya dia yang lebih dahulu. Berbagai masalah kehidupan itu datangnya adalah sing muda keminter, sing tua gak kepengin digeser. Sing muda itu keminter ya amit.
Ini dumeh lulusan S1, S2, S3, S-teler ngono. Ngono. Sing tuwa yo gak ngerti S-an ngono yo. Gak ngerti S, wong gak ono S kok ngono yo. Yani kemudian yang tua merasa dialah perintis, masalah dia pendiri, merasa dia ini, merasa dia itu, kepinginnya terus pada dunia sudah berubah. Dulu tatkala pesantren didirikan, zaman semuanya manual, catatan itu kertas dan macam-macam. Zaman sekarang, zaman tablet. Zaman sekarang, zaman apa? Sing wong tua sik kepingin pakai manual, wis gak zamane. Yani wis gak zamane. Lah sing muda juga karu-karuan. Kehidupan itu begitu. Kehidupan itu begitu. Orang itu melihat posisi diri. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu man arafa qadra nafsah. Semoga Allah merahmati orang yang ngerti dedek awake. Ngerti posisi dirinya. Saya ini siapa? Dan saya harus berbuat semacam apa? Dan melihat orang lain. Orang lain itu siapa? Dia yang bisa untuk melakukan tindakan yang semacam itu. Dan itu contoh yang disebutkan oleh kehidupan para sahabat. Anak muda ngerti posisi diri, orang tua ngerti posisi diri. Terakhir, faedah dari hadis yang berbarokah ini. Hadis ini jadi menunjukkan kepada kita satu faedah agung. Bangga dengan kelebihan yang dimiliki oleh anak itu boleh. Bangga dengan kelebihan yang dimiliki oleh anak itu boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menyebutkan keutamaan, yakni anak. Kata Rasulullah SAW tentang Fatimah. Fatimah itu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pemimpin ibu-ibu penduduk surga. Beliau pernah menyebutkan tentang putune Hasan Husain. Tentang putune Hasan Husain. Kedua cucu beliau itu Hasan Husain itu sayyida syababi ahlil jannah. Tokoh pemimpin pemudanya penduduk surga. Dan beliau itu berbangga dengan putrinya, berbangga dengan apa? Cucunya. Dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ngomong, ya Bu, ya sampai mau ngomong. Lapo sampai mau gak ngomong. Seandainya tadi sampean itu bicara, sampean itu jawab, itu jauh lebih aku senangi daripada aku mendapatkan harta dunia segini dan segini. Itu menunjukkan bangga dengan keberhasilan anak, bangga dengan keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh anak. Itu boleh karena itu fitrahnya orang tua terhadap anak. Hanya jangan takabur, jangan sombong. Ingat para jamaah sekalian, menungso itu cuma berusaha, hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu dititipkan oleh Allah kepada kita. Tugas kita ngeramut, yani ngeramut akhiratnya, ngeramut dunianya. Kalau kemudian ono berhasil, syukurlah kepada Allah, karena itu adalah karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada gagale, sudahlah, serahkan kepada Allah, karena semua orang itu akan bertanggung jawab kepada amalnya masing-masing. Sehingga nih ono berhasil, gak sampai nyombong. Nih ono gak gale, gak terlalu nolongso. Kenapa? Ya karena memang sunatullah itu semacam itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kisah agar jadi pelajaran. Ada bapak sing gagal dalam tanda kutip didik anak. Tapi gak dipermasalahkan sama Allah. Sinten? Nabi Nuh. Ada anak yang gagal di dalam membawa orang tuanya kepada kebaikan. Gak dipermasalahkan sama Allah. Sinten? Ini Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap bapaknya Azar.
Ada suami yang gagal di dalam mendidik keluarganya, istrinya. Allah gambarkan dalam kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada nabi yang ditakdirkan oleh Allah gagal membawa kerabatnya Muhammad SAW terhadap pamannya sendiri. Pamannya sendiri Abu Thalib. Sehingga itu jadi pelajaran. Jadi pelajaran untuk kita bahwa anugerah itu datangnya dari Allah. Kalau ada berhasilnya, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kejadian semacam tadi, kita itu mampu menghibur diri. Lawang Nabi wae begitu, apa meneh aku? Apa meneh? Aku tapi tetap berusaha dan berusaha untuk memperjuangkan, memberikan kebaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tapi berbangga itu boleh. Seneng gitu nih anaknya berhasil. Seneng nih anaknya jadi orang yang api. Seneng semacam itu. Itu adalah satu kebaikan. Jadi satu keutamaan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Dan hadis ini memberikan kepada kita keutamaan, faedah keutamaannya Umar. Keutamaannya siapa? Abdullah Ibn Umar sebagai calon ulama yang mengetahui ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam, insyaallah subhanahu wa taala ini yang bisa kita pelajari faedah-faedah ilmiah yang kita ambil dari hadis yang ada dalam hadis yang telah kita pelajari tadi. Semoga ada barakah dan semoga ada manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.